Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Aryu. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, share bila dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Inilah surat BKN 7 Maret tahun 2022. Bakalan ada aturan terbaru dalam seleksi P3K tahun 2022. Siap-siap ya Bapak Ibu Guru ya. Setelah aturan persyaratan usulan penetapan NIP P3K Guru tahun 2021, itu harus menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang diteken oleh pejabat pembina kepegawaian P3K menuai polemik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan surat terbaru, Surat BKN nomor 4825/BMP 0102 SD tahun 2022 tertanggal 7 Maret 2022. Perihalnya itu persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP P3K. Surat BKN 7 Maret tahun 2022 itu menghapus SPTJM yang menyantumkan masa kerja honorer calon P3K Guru. Dengan demikian Bapak Ibu, usulan penetapan NIP P3K Guru 2021 itu tidak perlu lagi menyertakan SPTJM. Berikut ini adalah surat terbaru dari BKN. Ini suratnya Bapak Ibu ya. Jakarta 7 Maret tahun 2022. Itu perihalnya persyaratan SPTJM P3KJF Guru tahun 2021 kepada yang terhormat pejabat pembina kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, kepada pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, kota di tempat. Jadi Bapak Ibu, ini suratnya menyusuli surat kami nomor 3132 BMP 01/SD tahun 2022 tanggal 14 Februari tahun 2022. Perihalnya ini Bapak Ibu Guru dibaca sendiri ya. Jadi ini disampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, itu berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 itu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Pasal 44 ayat 1 dinyatakan P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 itu diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Yang kedua Bapak Ibu, surat yang kedua berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dengan P3K ya untuk jabatan fungsional. Ini pada pasal 38 ayat 1 itu dinyatakan P3K telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Surat yang ketiga Bapak Ibu, berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB itu nomor 981 tahun 2021 tanggal 14 Juni tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi
dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Diktum pertama dinyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Lalu ya, yang A paling singkat itu 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Nah, berikut ini surat BKN terbaru tanggal 7 Maret tahun 2022 Bapak Ibu ya. Persyaratan usulan penetapan NIP P3K itu kaitannya dengan SPTJM dan masa kerja guru honorer. Yang B paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyedia ahli muda dan ahli madya. Dan yang keempat, dalam lampiran keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Nah, Bapak Ibu, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 itu tidak termasuk jabatan fungsional guru. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2021 itu tidak memerlukan kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM ya Bapak Ibu ya. Jadi terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon P3K itu regulasi baru ini akan menggantikan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 itu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun 2021. Nah, berikut ini 3 pernyataan Nunuk Suryani tentang arah kebijakan P3K tahun 2022 dan seleksi tahap P3K guru tahap 3, yaitu yang pertama, seleksi P3K guru tahap 3 itu kemungkinan digabungkan dengan P3K tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, mengenai seleksi P3K guru tahap 3 sepertinya itu akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K guru 2022. Itu kata Profesor Nunuk yang baru-baru ini ya. Yang kedua Bapak Ibu, jaminan bagi yang lulus passing grade P3K 2021 itu Nunuk menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K tahun 2021 tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka yang sudah lulus passing grade itu tidak perlu menempuh ujian lagi. Dan yang ketiga, skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun. Nunuk meminta guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun itu agar tidak perlu khawatir ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Nah, Kemendikbudristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru honorer. Sahabat guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja, itu kata Nunuk Suryani. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.